Patonion, loa manginjang irohay, ingo Jesusi. Saya sorry pada sindiruan mangundihon pangisi di bagas nari, asabapon na dinalomi, irohadaw latoni, Tuyaho Tuhan ni. Saya datuk panjang di Tuhan di asa tak pasu mahamu. Saya tidak pun Tuhan Yesus saya lebih molui. Molo ape masa di portibio setio como Tuhan tari asa sola. Matangga Kristen bata, ubas maho makatindak kon Kristusi. Say parangin mahatari debata, imasay tongto ujahan di golumi. Shalom. Horasma dihita amanginang. Sebelum temulai acara pertangyangan di Bornginon, julmolo mahita martangyang di Ruhatabe. Martangyang mahita. Amin. Tapuji matuhata maredde hita sian buku ede nomor 205 ayat sada saha tudua. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia na tumalapa langit dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhan Yesus, yang gopoda na di ahu, dang ahu na punasa, poda ni na marsuru ahu doi. Molo adong manang ise na mabahen lomo ni rohani amai, botoon ni ido taringat tupodai, manang na siyan debatai, manang na huhatahoni siyan rohaku sadiri. Songon na ni dok ni surati, akabatang aik na manguludo mabaur siyan pamatang ni naporsea diahu. Haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hupangido hami matuho, sailehon matuhami to di hasitongan doho dami. Asatakas huboto hami nasa ni lomo ni roham. Jala urupi hami mangulaho ni siya nasa gogonami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Amen. Tajahama epistel dihita di Bagasa Bornginon. Ima na tersurat di Job 42 ayat 7 sahatu 17. Tajahama marsika soren. Jadi dungsun di hatahon Jehovah akka hata odeng tu si Job. Nina Jehovah ma madok si Elipas sian teman.
Nungatung marsigorgor rimasu mida ho dohot mida ale-alem si dua halaki. Aidang hata sitong di pabahamu taringot tuahu. Songon na pinabuan ni naposokku si Jopi. Nuaek pe buat hamu ma di hamu pitu lobu tobur dohot pitu buru biru tunggal. Jalalaho mahamu manopot naposokku si Job. Asa di pelehon hamu sada pelean si tutungon manguras hamu. Jala ditangyapkon naposokku si Jopi hamu. Jadi tatapakku ma ibana gabedang bahenokku tuhamu hobar tuha taon na binahim munai. Edang hata sitong di pabahamu taringot tuahu. Songon na pinabuan ni naposokku si Jopi. Dungi lauma si Elipas sian teman, dohot si Bildad sian Sua, dohot si Sopar sian Naema, jala dibahen nasida ma hobar tuhatani Jahoba tu nasida. Jadi marpamuati ma rohani Jahoba ala si Job. Dungi humosing ma dibahen Jahoba pasarian ni si Job. Uju na martangiang ibana mangudihon ali-alena. Jala na sa arta na di si Job na jolo silopit dua ditabai Jahoba. Dungi robe ma sude haha anggina dohot akka ibotona ro di sude donganna magodang manopot ibana. Laos mangan sagu-sagu rab dohot ibana di bagasan jabuna. Jala didok hata si perintodi huhut di apuli-apuli ibana taringot tu saluhut hinamago dohot na pinaroni Jahoba tu ibana. Jala dilehon be tu ibana sakesita dohot titin sere sadabi. Dungi gumodang di pasu-pasu Jahoba si Job di ujungna sian na dimulana. Ay 10,000 biru-biruna, 6,000 utona, 1,000 pasang horbona, jala 1,000 halodena boru-boru. Tubuh muse pitu anakna dohot tolu boruna. Gorni boruna siahan ima si Jemina, ia gorni si paidua si Kesia, ia gorni paitolu si Keren Hapuk. Dungi disadok tanui dang adong jupang perempuan songon hinauli ni boru ni si Jopi. Jala dilehon ibana tu nasida hauma bangunan di tonga-tonga ni akka iboto nasida. Dungi mangolu dope si Job 140 tahun nari, gabe sanga dope di ida pahopuna dohot ndinina pola 4 sudut. Dungi mate sarimatua ma si Jopi jala mahap rohana di haluan-haluanon. Ima sahatna. Mertua do halak na tumangihon hatani debata jala naupeosa. Amin. Tapuji matuhata maredde mahita siap buku edde nomor 743 ayat sada sahat tudua. Rapon ho
Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Tuhan selalu memberkati kami. Kami Tuhan bersyukur karena Engkau selalu memberkati kami dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami dalam satu hari ini. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami siap untuk melakukan dan juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada kita malam hari ini yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, marilah kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dan dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perkawinan adalah suatu momen yang sangat spesial dan tak terlupakan dalam hidup seseorang. Itu sebabnya setiap orang yang hendak menikah dan mempersiapkan hari yang bersejarah itu secara matang dan sebaik mungkin. Karena momen itu begitu penting dan berharga bagi kita, maka kita tidak sedikit orang yang menangkapnya sebagai peluang bisnis, dan juga sehingga banyak istilah dan muncullah istilah event organizer atau disebut dengan
EO yang dapat menangani pesta perkawinan pada saat itu. Jadi kita tahu bahwa adanya EO dalam setiap pesta, kita tidak perlu lagi repot-repot menangani dan juga mempersiapkan segala sesuatu untuk acara pernikahan tersebut. Dan inilah yang terjadi pada saat pernikahan di Kana, di mana Tuhan Yesus melakukan suatu mujizat yang baru kepada pesta tersebut, dan itulah yang kita rasakan hingga pada saat hari ini. Orang Yahudi memiliki kebiasaan untuk menggelar pesta perkawinan besar-besaran dan mengundang banyak orang. Itulah sebabnya kita mengundang atau mempersiapkan event organizer supaya segala sesuatu tertata dengan baik dan juga berjalan dengan baik, supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan dipersiapkan oleh mereka dari awal hingga akhirnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hidup kita dan juga apa yang terjadi dalam Alkitab ini adalah terjadi bagi kita. Apa yang terjadi di sini yaitu mereka mengalami kekurangan anggur pada saat itu. Tetapi karena Yesus diundang di sana beserta murid-muridnya dan juga ibunya yaitu Maria, maka Maria ada di sana untuk pesta itu. Dan juga ketika Maria melihat bahwa masih banyak yang mengalami kekurangan anggur pada saat itu, dan Maria mendekati Yesus dan menyatakan kepada mereka, memberitahukan kepada Yesus supaya apa yang terjadi, apa yang dialami oleh yang memiliki pesta itu tidak malu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Ayub 42 ayat 1 dikatakan, tidak ada rencanamu yang gagal, katanya. Karena di sini kita bisa mengetahui rencana Allah, bahwa setiap rencana kita berbeda dengan rencana kita. Rencana kita belum tentu sama dengan rencana Allah. Karena di sini mungkin yang memiliki pesta tersebut sudah memiliki dan juga sudah mempersiapkan segala sesuatu ketika itu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka memiliki dan juga mereka mengalami kekurangan anggur pada saat itu. Itu adalah suatu peristiwa yang sangat memalukan jika kita mengalami hal seperti ini. Tetapi untungnya di sini adalah bahwa Yesus ada. Yesus telah memberikan mujizatnya kepada pemilik pesta tersebut dan sehingga kepada kita hingga pada masa sekarang ini. Dengan terjadinya hal-hal demikian, apa yang perlu kita mempersiapkan? Apa yang perlu kita dirikan? Yaitu mengundang Yesus Kristus untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kita, supaya dengan kehidupan kita dan juga apa yang kita alami pada masa sekarang ini, kita bisa mengundang Yesus Kristus, karena segala sesuatu yang ada dalam diri kita adalah diri Yesus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus dan murid-muridnya diundang ke pesta perkawinan di Kana dan Maria, dan tidak dijelaskan bagaimana fungsinya di sana. Tetapi suatu kemungkinan bahwa Yesus Kristus itu telah diundang di sana. Untungnya Yesus Kristus diundang. Dan ketika dia diundang di sana, maka yang memiliki pesta tersebut tidak merasa malu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kerjasama di dalam suatu kegiatan adalah hal yang terpenting. Demikian juga di gereja maupun di rumah tangga kita masing-masing. Setiap persoalan terlebih dahulu, marilah kita katakan dan marilah kita undang Yesus yang mampu
melakukan segala sesuatu untuk kita. Hal itu dikatakan oleh Ibu Yesus pada Yesus, dan Ibu Yesus menyampaikan kepada pelayan dan juga pada para pelayan ketika itu. Maka para pelayan itu tersebut melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka. Mujizat itulah yang bisa kita rasakan hingga pada masa sekarang ini. Dan juga kehidupan kita, banyak persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, tetapi jika kita mengundang Yesus dalam kehidupan kita, biarkanlah Yesus Kristus yang merubah hidup kita, karena Tuhan Yesus telah menunjukkan tanggung jawabnya kepada kita dan memberikan nyawanya kepada kita dan memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kita di setiap waktu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, yang merubah diri kita menjadi baik. Ada beberapa hal yang indah yang terdapat dalam kisah ini dalam kehidupan kita, yang perlu kita hayati dan juga yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita di setiap waktu. Yang pertama adalah kehadiran Yesus dalam keluarga itu adalah sangat mutlak bagi kita. Itu yang adalah hal yang tidak kita pungkiri dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita harus mengundang Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kita harus memberikan diri kita kepada Yesus, karena Yesus Kristus adalah Raja bagi kita dan juga kepala bagi keluarga kita masing-masing, yang mengarahkan hidup kita lebih baik untuk ke depannya nantinya. Pastikan bahwa Yesus Kristus hadir di setiap pekerjaan kita. Pastikan Yesus Kristus ada dalam kegiatan kita. Pastikan Yesus Kristus ada di dalam rumah tangga kita, sehingga kita tidak lagi khawatir, kita tidak lagi takut untuk menghadapi goncangan-goncangan dunia ini, karena Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi kita, yang memberikan dirinya untuk kita dan juga yang menebus diri kita dan juga memberikan cahaya yang baru dalam kehidupan kita di setiap waktu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengikuti perjamuan kudus, maka yang dikatakan di sana adalah inilah darahku dan juga inilah tubuhku. Yang artinya bahwa darah dan tubuh Yesus Kristus telah ada dalam diri kita, dan kita tidak mengalami lagi kehausan oleh karena Tuhan Yesus Kristus telah ada dalam diri kita. Kita tidak lagi mengalami kelaparan karena Yesus Kristus telah memberikan dagingnya kepada kita. Orang yang berseru kepadanya, orang yang datang kepadanya tidak lagi merasa kehausan oleh karena kehidupan kita. Tetapi dalam kehidupan kita, Yesus Kristus telah ada dalam diri kita. Maka Yesus Kristus tidak membiarkan orang percaya itu lagi hidup di dalam kekurangan, tidak lagi hidup di dalam kegelisahan dan juga hidup di dalam kegerasan dalam kehidupannya. Tetapi dalam kehidupan kita, di masa-masa kesulitan yang kita hadapi pada masa sekarang ini, kita menghadapi COVID-19 yang membuat diri kita khawatir untuk melakukan kegiatan kita. Tetapi alangkah baiknya kita berseru kepada Tuhan, kita datang kepada Dia, karena Yesus Kristus datang kepada kita di setiap waktu. Yesus Kristus telah ada di dalam kehidupan kita, maka kita patut bersyukur, maka kita patut berbahagia oleh karena kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus Kristus telah mencukupkan segala sesuatu dalam diri kita. Doa Bapa kami telah diutarakan kepada kita dan juga telah diajarkan ke Yesus Kristus kepada kita, bagaimana kita itu mensyukuri segala sesuatu dalam kehidupan kita di setiap waktu. Dikatakan di sana, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Dan setiap ada persoalan yang kita hadapi, maka kita perlu memberikan dan juga kita perlu berserah diri kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang mengatasi segala sesuatu persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, karena Yesus Kristus telah ada dalam diri kita. Yang kedua, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Yesus sanggup mengubah air tawar menjadi air anggur yang manis dan menyenangkan bagi kita. Bagaimana kita mempercayai, bagaimana kita meyakini hal-hal demikian yang terjadi dalam diri kita. Sebenarnya kalau kita berpikir atau kita memakai rasio akal kita, itu mungkin akan ada pertanyaan kepada kita, bagaimana mungkin itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Mengubah air menjadi anggur, dan mungkin rasa itu juga berubah yang menjadi rasa yang lebih enak lagi. Rasa yang lebih berbeda dari anggur-anggur yang sebelumnya yang dibagikan oleh para pelayan ketika itu. Tetapi dengan mujizat yang Tuhan berikan kepada kita, hidup kita juga seperti itu, bahwa hidup kita itu yang dulunya menjadi tawar, Tuhan telah memberikan yang hidup yang lebih baik, hidup yang lebih indah dan juga menyenangkan dalam kehidupan kita, oleh karena pertolongan Tuhan Yesus Kristus ada dan nyata telah Tuhan berikan kepada kita. Dalam kondisi kita sekarang ini, situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, dikatakan bahwa di Matius 24 ayat 12, bertambah banyaknya dosa kasih, maka kasih banyak orang menjadi tawar, katanya. Karena begitu banyak sekarang ini manusia yang tidak takut lagi untuk melakukan dosa dan juga merasa tawar hidupnya dalam kehidupannya di setiap waktu, dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus memberikan bunga-bunga yang baik, memberikan wajah-wajah yang baik, memberikan rasa yang indah, rasa yang manis dalam kehidupan kita, oleh karena kepribadian dan juga oleh karena Tuhan Yesus Kristus memberikan diri kita kepada Tuhan. Di sini juga kita telah datang dan berseru kepada Tuhan, dan juga Tuhan Yesus Kristus telah datang kepada kita. Maka di sini dengan perjuangan Yesus Kristus, kita tidak lagi tawar hati, tetapi kita telah diberikan yaitu pembaharuan hidup kita, dan juga diberikan yaitu nilai-nilai yang berharga dalam kehidupan kita dalam setiap waktu. Firman Tuhan berkata, katakanlah kepada orang yang tawar itu hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran dari Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Penyelamatan itu telah datang kepada kita, maka kita telah ada dalam kehidupan kita di setiap waktu. Yesus sanggup mengubah air menjadi anggur. Yesus sanggup mengubah diri kita yang menjadi lebih baik lagi, menjadi berkat dalam kehidupan kita di setiap waktu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus sanggup membuat hidupmu menjadi nikmat dan enjoy. Perhatikan, setelah kepala pesta dan sudah tentu para tamu juga mengecap anggur yang dibuat Yesus. Mereka mengetahui rasa dan juga membedakan rasa anggur yang mereka beli, yang mereka siapkan, daripada rasa anggur yang Tuhan buat ketika itu, maka berbeda rasanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, rasa kita yang dahulu, yang belum kita mengenal Kristus, dan juga setelah mengenal Kristus Yesus dan memberikan cahaya yang baru dalam kehidupan kita di setiap waktu, maka disinilah kita datang. Kita dapat dirubah oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita di setiap waktu. Coba kita bayangkan bagaimana persoalan yang kita hadapi, bagaimana Yesus Kristus ada dalam kehidupan kita di setiap waktu, di setiap kehidupan kita masing-masing. Kepuasan kita belum bisa kita rasakan, dan juga belum sama dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kepuasan dunia ini pasti berbeda kepuasan ketika kita sudah mengenal Yesus, ketika kita sudah mengikut Yesus dalam kehidupan kita. Topik minggu kita untuk minggu ini yaitu melestarikan budaya itu. Bagaimana sebagai orang Kristen itu melestarikan budaya, melestarikan adat kita, seperti yang dikatakan di sini bahwa orang Yahudi pada ketika itu
budaya mereka ketika ada perjamuan atau pesta pada saat itu mereka harus mempersiapkan perjamuan kudus, yaitu mempersiapkan anggur-anggur pada saat itu. Dan kita sebagai halak Batak di Hamakawanginang, bagaimana kita merasakan itu? Kita sudah mempersiapkan segala sesuatu dari materi, dari diri sendiri, dan juga hal-hal yang lainnya itu. Tetapi di sini bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita di setiap waktu. Apapun alasannya, kita harus datang kepada Tuhan. Apapun kegiatan kita, kita harus menghadirkan Yesus Kristus itu dalam kehidupan kita supaya ada di setiap waktu. Tidak selamanya jalan itu mulus, tidak baik dalam kehidupan kita. Tetapi kalaupun kita mengalami jalan yang tidak mulus itu, maka ketika kita datang kepada Yesus Kristus, karena Dia adalah yang sudah memberikan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita, maka disinilah kita patut bersyukur untuk melakukan segala sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, bahwa ada masalah yang nyata kita berikan itu kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus Kristus sanggup untuk merubah hidup kita itu. Sampaikanlah segala sesuatu, sampaikanlah kekhawatiranmu dalam kehidupan kita itu, dan setiap waktu kepada Yesus Kristus. Jika kita menyampaikan masalah kita, maka kita harus mentradisikan diri kita supaya kita bisa memberikan yang terbaik. Kita dapat memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kita di setiap waktu. Dikatakan hidup kita akan memiliki makna yang penuh ketika kita izinkan Ia mengubah hidup kita, dan kita taat kepadanya dan mengalami perubahan yang dapat dirasakan oleh orang lain dalam hidup ini. Janganlah kita bangga hanya kita sendiri yang merasakan diri kita, tetapi juga dirasakan oleh banyak dengan perbuatan juga peduli kepada orang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Berkati kami Tuhan, supaya kami menunjukkan tanggung jawab kami dan juga merasakan kebahagiaan yang dari Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, pada malam hari ini kami juga berdoa kepada keluarga kami masing-masing, supaya Engkau selalu memberkati kami. Apa yang kami inginkan boleh kami terima dan boleh kami rasakan ya Tuhan dalam kehidupan kami di setiap waktu. Tuhan Yesus Kristus, berkati gereja-Mu, berkati juga Tuhan pekerjaan kami, supaya kami Tuhan bersyukur kepadamu di setiap waktu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa kepada negara kami dan juga dunia ini Tuhan, di mana kami Tuhan sedang dilanda COVID-19 ya Tuhan. Kami mohon kepadamu supaya Engkau Tuhan selalu memberkati kami dan membimbing hidup kami di setiap waktu Tuhan, dan kami Tuhan bisa bebas dari COVID-19 ini Tuhan. Kami dapat bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau yang selalu memberkati kami di setiap waktu Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sia buku ede nomor 700 ayat sada. Rohaku
Marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami kembali datang bersujud dan mengucap syukur atas segala kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Khususnya malam ini Tuhan mengizinkan kami bersekutu lewat media online untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah ini. Namun kami rindu untuk bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu seperti tahun-tahun sebelum corona. Bisa berkumpul di rumah jemaat-Mu, bisa bersalaman dengan teman-teman kami. Kami boleh sharing tentang Alkitab. Bahkan kami duduk bersama dan menikmati hidangan yang dipersilahkan oleh tuan rumah. Karena itu, begitu indah Tuhan persekutuan kami. Sudilah kiranya Tuhan menghapuskan corona dari muka bumi ini, agar kami kembali merasa aman beraktivitas tanpa takut tertular penyakit. Tuhan, jikalau ibadah kami selama ini kurang berkenan di hati-Mu, maafkanlah kami ya Bapa. Ubahlah dan fokuskanlah hati dan pikiran kami. Jikalau kami kurang setia mengikut-Mu, ampunilah kami. Ajarilah kami ya Bapa, dan ketuklah hati kami. Inilah kami Bapa, orang-orang berdosa dan yang lemah di hadapan-Mu. Atau barangkali cara hidup kami yang kurang memenuhi kesehatan. Tolonglah kami karena kami tahu Tuhan mampu untuk melakukan apapun yang perlu dalam hidup kami. Besar kuasa-Mu mengatasi setiap permasalahan di dunia ini. Bapa di surga, kami yakin berkat darah dan tubuh-Mu yang sudah kami makan dan minum, dosa kami Engkau ampuni dan kami akan menjadi penghuni kerajaan surga. Allah Bapa di surga, kami juga memohon setiap jemaat-Mu yang sakit pada saat ini, entah penyakit apapun yang mereka derita ya Bapa, kiranya Engkau sembuhkan. Barangkali ekonomi lemah yang dimiliki oleh jemaat-Mu, Engkau berkati Tuhan sehingga mereka memperoleh ekonomi yang berlipat ganda. Jikalau jemaat-Mu ada yang pengangguran Tuhan, Engkau berikan mereka pekerjaan sehingga mereka berkarya di dalam hidupnya. Bapa di sorga, jika ada orang bodoh Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan. Dan jika ada orang sedih Engkau hiburkan. Ya Bapa, biarlah setiap pergumulan hidup kami serahkan agar Tuhan campur tangan dalam hidup kami. Kami bawa pembangunan gereja-Mu yang sedang berlangsung ya Bapa. Berkatilah orang-orang yang sedang bekerja supaya mereka selalu sehat dan kuat untuk melakukan pekerjaannya. Berkati juga pemerintah ya Tuhan yang sudah mau memberikan dana untuk pembangunan gereja-Mu. Dan juga semua jemaat-Mu yang memberikan janji iman pembangunan. Demikian juga Bapa yang belum bisa berpartisipasi. Engkau berkati berlipat kali ganda agar mereka bersukacita mampu berpartisipasi di dalam pembangunan gereja-Mu. Kami juga serahkan negara kami yang mempunyai masyarakat yang bervariasi. Mulai dari segi agama, suku, budaya, bahasa. Jangan izinkan terjadi perpecahan di antara kami ya Bapa. Tetapi berilah kami kesadaran bahwa kami sama-sama bangsa Indonesia yang mempunyai satu tujuan agar kami boleh hidup tentram, adil dan makmur. Dan kelak boleh berada di sisi-Mu menjadi penghuni kerajaan-Mu. Allah Bapa di surga, berkatilah setiap program gereja-Mu agar bisa berjalan dengan baik. Terutama dalam waktu dekat ini, kami akan bersiap-siap untuk menyambut kelahiran-Mu, yaitu anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah menyelamatkan kami. Kami mau bersukacita Tuhan, entah itu lewat media online, ataupun mungkin virtual, dan jika Engkau berkenan, kami boleh melakukan dengan tatap muka bersama-sama di gereja-Mu. Ya Bapa di surga, kiranya
acara-acara boleh berlangsung dengan lancar, tertib dan aman. Berkati juga semua pelayan gerejamu, mulai dari pimpinan pusat hingga daerah, mulai dari pendeta, majelis, diakon, semua Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, baik itu tim multimedia ataupun semua jemaat-Mu Tuhan, kiranya boleh menjalankan tugasnya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, banyak permohonan kami yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu, tetapi kami percaya Tuhan ada bersama kami dan Tuhan hadir di dalam hati kami. Ya Tuhan, Engkau mengetahui segala permohonan kami. Engkau sempurnakan Tuhan permohonan kami ini, dan Tuhan berikan apa yang membuat kami menjadi boleh bersukacita dan semakin dekat dengan Engkau. Berikanlah dan kabulkanlah doa kami ini. Inilah Bapa doa kami yang jauh daripada sempurna, dan ampunilah kesalahan kami agar kami layak menerima segala berkat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari dimahita sen buku ede nomor 447 ayat 1-2 Huhut mahita papunggu pelian jala tapa sahat ma tu huriat tabi masing-masing. Mari dihita. Tuhan Yesus na punang songgok damai na biar hulang tarikar kubung ulunai nasa dosaku nang sai doi tabarita holong nai di dia Tuhan tu dosani tuk manupahi tarlobida sasada Jesus pinujima ihongoluku lasrohaki jumolo Jesus siluami pangiringonmu tolongui mangalo dosa nang rohaki kabarita holong nai di dia Tuhan tu dasani tuk manupahi tarlobida sasada Jesus pinujima. Tatangnya kumapidaton tuaru panidibata martangi yang mahita. Ali dibata amana mina dibonogijang hodo haroro ane saluhu sile holehon naringkan doho nasa olibasa namauliutus. Hupasa hatami masih nilon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na khusus di jolo. Pasu-pasu may jalara moti. Aso perhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajon muli tongotongan ni huriam doho di portibio. Buhay marohanami marhiti hitodim. Asalam hutadahami godang nasilelan mitu hami. Asalam gegir hami madok molate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak megduhu mahita ditangiang ali amanami. Ali amanami na dibanugijang sa pinurbadia maguarmu. Sa Roma harajonmu. Sa isaut molomon roham dibunotongon song na dibanugijang. Lihon mo tuhami sedariun hanguluan siapari. Sa isa dosa nami song panasa nami. Dido sa idungan namar dosa tuhami. Una kami tugih tu pangunjunan, palu mahami sian pangago, ahoda punah harajaon, doh tagon, rodi hasangapon sa liling-liling na. Amin.
Asin rohani tu hatta Jesus Kristus doho tolon rohani di bata ama. Do persaron to diperbedi mana madongani hamu sadariun sahatro di saliling ni leling na. Amin. 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 Horas marihita saluhna, salam sehat ma dihita. Tuhan Yesus Olo ave masa di motivio, Satio como stuhatari, asasola molumi. Kini maru matangga Kristen bata, Ubas mahu makatindak kon Kristusi, say para gayun